Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun mungkin kalau ada di antara kita atau saudara kita, kerabat kita yang hari ini sedang diuji dengan sakit, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala yang besar baginya. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat waktu dan kesempatan, nikmat umur, nikmat usia di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan amanah berupa nafas pada diri kita semuanya. Nikmat yang sangat besar sekali lagi ma'asyiral muslimin, di mana dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan amal ibadah, menambah apa yang jadi hajat kita berupa perbekalan untuk perjalanan yang sangat panjang. Karena hakikatnya sisa perjalanan kita itu masih sangat panjang ma'asyiral muslimin. Kita berada pada satu titik kehidupan dunia. Setelah itu ada kehidupan panjang yang dimulai dari kematian kita. Kemudian kehidupan alam barzakh. Kehidupan nanti di mahsyar sampai kita nanti dihisab oleh Allah, ditimbang amal-amal kebaikan dan keburukan kita. Kemudian kita diuji oleh Allah untuk menyeberangi sirat hingga insyaallah kaki kita melangkah menuju surga Allah, memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perjalanan yang sangat panjang, dan ketika kematian itu tiba sudah tertutup seluruh kesempatan beramal. Dan alhamdulillah hari ini kita masih bisa beramal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal saleh, amal-amal kebaikan yang kita perbuat, mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian marilah kita menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, guru kita yang mengajarkan hakikat syukur. Sesungguhnya hakikat syukur yang sejati manakala kita mampu menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW sosok pribadi yang diampuni oleh Allah, mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Namun dengan demikian Rasulullah masih melaksanakan sholat malam dengan sholat yang panjang, menyebabkan kaki beliau itu bengkak karena menahan berat badan beliau sekian lama. Ketika ditanya oleh Aisyah apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah? Maknanya apa ma'asyiral muslimin? Orang itu betul-betul bersyukur. Kapan dikatakan bersyukur? Manakala mampu menggunakan anugerah Allah sebagai bentuk ketaatan ataupun sebagai sarana untuk taat dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita insyaallah kembali mengkaji hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Karena Al-Hikam itu kata plural, kata jamak Bapak Ibu dari kata hikmah. Al-Hikam jamak atau kata plural dari Al-Hikmah. Dan kita masuk pada hikmah ke-33. Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah yaqul. Beliau mengatakan, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anin nadhari ilaih id law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasir wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya, cukup panjang Bapak Ibu ucapan beliau pada bagian ini. Arti ucapan ini adalah al-haqqu, yang maha hak yaitu Allah. Salah satu nama Allah adalah al-haq, yang maha benar, yang maha hak yaitu Allah. Laisa bimahjub, tidaklah terhalang. Hakikatnya Allah itu tidak terhalang oleh kita, oleh pandangan batin kita. Orang-orang yang berma'rifatullah kenal akan Allah dimanapun ia berada. Orang yang kenal akan Allah akan mengetahui Allah dan mengenal Allah dimanapun dia berada, tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Al-haqqu laisa bimahjub wa innamal mahjubu anta 'anin nadhari ilaih. Yang terhalang sebenarnya adalah dirimu dari melihatnya. Kita yang terhalang. Itlau hajabahu syai' lasatarahu ma hajabah. Jika ada sesuatu yang bisa menutupinya, menutupi Allah, berarti sesuatu itu memang bisa menutupinya, dan ini mustahil. Karena Allah itu akbaru kulli syai', Allah maha besar. Allahu azharu kulli syai', Allah yang paling nampak, yang paling jelas. Ya, hakikatnya tidak ada sesuatu yang bisa menutupi Allah. Dan insyaallah nanti kita jelaskan ya Bapak Ibu apa yang terkandung dalam ucapan Al-Imam Ibnu Athaillah pada bagian ini. Dan jika ada penutup, itu berarti ada batasan terhadap keberadaannya. Sedangkan setiap sesuatu yang membatasi sesuatu yang lainnya, berarti penguasa atasnya. Berarti kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, seakan-akan penutup itu lebih agung daripada Allah, dan itu tidak mungkin. Berarti masalahnya bukan pada Allah, masalahnya adalah pada diri kita. Ya, kenapa kita tidak bisa melihat keagungan Allah di hati kita? Ini masalahnya ada pada diri kita sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akbar, Allahu azhar. Makna daripada ucapan ini ma'asyiral muslimin, yastahilu fi haqqillahi ta'ala al-hijab. Fala syai' yahjubuhu li'annahu akbaru kulli syai' wa azharu kulli syai'. Mustahil, tidak bisa diterima oleh akal bahwa di sana ada sesuatu yang bisa menghijabi ataupun menutupi Allah, sehingga tidak bisa dilihat oleh mata hati kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung, yang paling nampak, yang paling jelas. Idalam tarahu wa huwa adharu akbaru min kulli syai' fa syai'un fika yahjibuka an musyahadatih. Jika kamu tidak bisa melihatnya, mata hati kita tidak bisa menangkap akan keagungan Allah, padahal Allah itu adalah yang maha agung, yang maha besar, maka ada sesuatu hijab yang menutupi hatimu. Ini dia, makanya tidak sedikit orang yang kemudian sholat namun tidak ingat Allah, padahal sholat Bapak. Sholat yang diingat adalah dunianya. Ada seperti ini, banyak. Tidak mampu menangkap keagungan Allah padahal di dalam sholat. Di hadapan Ka'bah ketika tawaf, bukan fokus bagaimana ia mengingat akan keagungan Allah, mohon ampun kepada Allah, mengharap kepada Allah, tetapi malah fokusnya bagaimana saya menampakkan ibadah ini kepada manusia. Ini berarti apa? Ada hijab di hatinya yang tidak mampu mendeteksi akan keagungan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat juga demikian. Padahal sholat itu suatu ibadah yang luar biasa. Pertama, sholat adalah ibadah yang akan ditanya pertama kali dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah itu sangat banyak, tapi yang ditanya oleh Allah pertama kali sholatnya sebagai ukuran baik dan tidaknya amal yang lain. Jadi kalau saya simpulkan secara pribadi, untuk mendapatkan hisab yasirah, hisab yang mudah, salah satunya adalah memperbaiki sholat. Kalau seorang hamba itu sudah nampak kebaikan sholatnya ketika dihisab, maka akan mudah hisabnya pada amal-amal yang lain. Ini kedudukan sholat. Kemudian sholat juga luar biasa di sini, sampai orang yang meninggalkan sholat, dia jatuh pada dosa yang sangat dekat dengan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin, kalau Bapak Ibu melihat satu kitab karya Al-Imam Adz-Dzahabi, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dosa pertama kali disebut oleh beliau adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Lalu dosa setelahnya apa? Apakah membunuh, berzina, minum khamr? Tidak. Dosa yang kedua yang disebut oleh beliau adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Tidak ada dosa yang lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan meninggalkan salat. Wal'iyadzubillah. Makanya salat ini menjadi sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang hamba. Makanya salat itu ada ruh, kekhusyuan, menghadirkan Allah pada diri kita. Maka siapapun yang melaksanakan salat tidak menghadirkan ini, Allah mengancamnya dengan neraka. Fawailul lil musallin. Nah, pertanyaannya kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa kok bisa kita itu tidak bisa menghadirkan akan keagungan Allah di dalam salat kita? Padahal di dalam rangkaian salat kita banyak mengucapkan kalimat takbir. Di awal salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ketika mau rukuk kita mengucapkan Allahu Akbar. Harapannya apa? Ketika kita rukuk tidak ada sesuatu yang lebih besar di hati kita dibandingkan Allah. Berarti Allah yang paling besar. Sesuatu yang besar itu enggak perlu effort aslinya Bapak Ibu. Misalnya sesuatu ada tulisan besar, kita enggak perlu pakai kacamata atau apa kan gitu kan. Ini Allah Maha Besar, sesungguhnya Masya Allah. Kok tidak bisa melihat seperti itu, berarti buta. Kan gitu. Jadi tulisan besar mungkin kalau kita jalan ya, di gedung-gedung ada tulisan besar-besar itu, sampai orang minus pun bisa melihat Pak. Tapi kalau tidak bisa melihat tulisan besar itu, kemungkinan masalahnya besar juga di matanya kan gitu. Tapi ma'asyiral muslimin, ini gambaran bagi mereka orang-orang yang tidak bisa menangkap akan keagungan Allah bahkan dalam ritual ibadahnya. Masalahnya apa? Bukan pada hijab yang menutupi Allah. Tidak mungkin Allah tertutup dengan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, berarti sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Namun masalahnya adalah diri kita. Ada hijab yang pekat di hati kita. Bahkan dalam amal ibadah pun kita tidak mampu menghadirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini sebagai renungan kita semuanya. Ya, kenapa kita itu tidak bisa menyaksikan akan keagungan Allah dalam sholat kita, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan dalam amal-amal ibadah, amal akhirat, tidak mampu menjadikan kita ingat akan Allah. Apa rahasianya? Rahasianya itu disebutkan oleh beliau pada pasal yang ke-34. Bab ke-34 ini nasihat beliau. Kalau kita merasakan seperti itu Pak, ya sholat ya jalan, tapi nggak pernah kita tuh nangis dalam sholat, ya biasa saja. Apalagi kita sibuk dengan dunia Pak. Sibuk dengan dunia, rasa cinta itu sudah masuk ke hati kita, akhirnya apa? Amal ibadah jadi rutinitas, ya biasa saja. Sholat ya takbir, bacanya nggak fokus, apalagi bacaan yang dibaca ya itu saja. Makanya banyak para ustadz memberikan satu tips agar kita khusyuk dalam sholat itu bervariasi dalam bacaan. Hari ini kita membaca suratnya Al-Kafirun, besoknya mungkin Al-Duha, besoknya mungkin Al-Zalzal dan sebagainya. Kalau kita melakukan amalan rutinitas bacaannya itu saja yang diulang, kita nggak fokus Pak. Bahkan dalam salat berjamaah tidak sedikit orang itu kaget ketika imam salam. Oh udah salam. Salat berjamaah imam membaca surat apa? Dia tidak ingat Pak. Jadi imam membaca surat apa? Apakah orang seperti ini diharapkan khusyuk? Apakah diharapkan orang ini takut pada Allah dalam salatnya? Ada harapan besar pada Allah? Kemudian apakah bisa salat yang seperti ini akan berfungsi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya tidak mungkin. Ada masalah berarti pada diri kita, sehingga keagungan Allah tidak mampu kita tangkap
Karena hati kita sudah terlalu pekat dengan hijab yang menutupi pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan pada hikmah ke-34, nasihat yang sangat bagus. Al-Imam mengatakan ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Ini bagus sekali perkataan beliau. Keluarlah, ini nasihat beliau. Kalau kamu sudah tidak mampu khusyuk dalam sholatmu, ya apa mungkin kita tuh khusyuk dalam kerja kita gitu loh Pak. Kalau level tinggi itu apa Pak? Jangankan sholat, kerja aja ingat Allah, akhirnya nggak korupsi, nggak zalim orang kan karena ingat Allah Pak. Dan ini orang dalam sholatnya nggak bisa khusyuk, apakah mungkin dia khusyuk ketika muamalah dengan manusia? Sholat tidak menjadikan dia berubah, sedekah dia tidak mampu melembutkan hati dia. Haji berkali-kali tidak merubah perilakunya. Apa kemudian ketika ia bisnis, ia dagang bisa merubah perilakunya? Kalla abadan, enggak mungkin. Kalau terjadi seperti ini, beliau menasihati, ukhruj, keluarlah kamu, kata beliau. Min awsafi basyariyatik, keluarlah kamu dari segala sifat kemanusiaanmu. Yang seperti apa? Karena tidak semua sifat manusia harus kita tinggalkan, Pak. Ada suatu sifat yang kita tidak perlu tinggalkan, ada sifat yang mungkin ya ada sifat yang kita tidak bisa tinggalkan, sifat lupa kan gitu kan, ya kadang salah. Tinggalkan sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan penghambaan. Jadi sifat inti manusia itu ubudiyah, menghamba Pak. Menghambanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah, maka siapapun orangnya yang mampu menghadirkan sifat penghambaan itu menjadi hamba yang paling sukses. Maka ada sifat-sifat yang kontra dengan sifat penghambaan. Maka itu yang harus dibersihkan agar kita mampu menjadikan sholat sebagai apa? Sebagai ruh hidup kita. Ibadah itu punya ruh, ya, bukan hanya rutinitas. Apa prinsipnya? Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan penghambaanmu kepada Allah. Agar apa? Agar engkau menjadi seorang yang menjawab panggilan Allah. Respon, setiap panggilan respon. Ya, zahir dan batin. Kemudian beliau mengatakan agar engkau dekat dengan hadirnya Allah. Allah itu enggak jauh, yang jauh itu diri kita. Allah itu enggak jauh Bapak Ibu. Allah selalu dekat, kita aja yang merasa jauh. Nah di sini. Baik, barakallahu fikum. Nah, para ulama Bapak Ibu mengatakan sifat kemanusiaan yang kontra dengan sifat ubudiyah yang harus kita hindari ada 4. Ya. Saya sampaikan, saya ulang lagi di pasal 33 tadi, harusnya ibadah itu kan menjadikan kita dekat dengan Allah ya Pak. Menjadikan kita tuh ingat Allah, anta budallah ka'annaka taruh fa ilam takun taruh fa innahu yaraka, tingkatan ihsan, tingkatan paling tinggi di mana ketika kita ibadah seakan-akan melihat Allah, kalau tidak yakin Allah mengawasi kita. Kan gitu tuh. Ini tingkatan ihsan musyahadah para aulia Allah. Tapi kenapa tidak bisa? Karena ada hijab yang menutupi hati kita. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, itu sifat kemanusiaan yang kontra dengan sifat ubudiyah. Harus kita bersihkan dan ada 4. Orang yang mampu bersihkan 4 ini, maka orang itu akan mampu menikmati amal ibadah. Sholat enak, akhirnya apa? Jam-jam kerja tunggu kapan ya? Duhur kapan ya? Kapan ya? Ada masa-masa menunggu kangen Pak. Ramadan, betul ya Allah Ramadan. Ya mungkin ada sebagian orang beban, wah Ramadan lagi, nggak boleh sarapan lagi kan gitu. Maka kadang ada orang yang Ramadan senang, bukan Ramadannya tapi lebarannya senang. Oh nanti pulang lagi mudik kan gitu. Ramadan gerbang menuju kesenangan berikutnya. Dan Ramadan itulah masa-masa luar biasa ma'asyiral muslimin. Dan tidak bisa pura-pura. Ada orang yang bagaimana bisa senang yang biasanya bisa sarapan tidak bisa sarapan. Ya biasanya bisa menikmati makanan di siang hari, tidak bisa menikmati, bisa mendatangi pasangan, tidak boleh mendatangi pasangan. Kok bisa senang? Biasanya kesenangan itu identik dengan apa Pak? Identik dengan kenikmatan kan? Kita bisa makan senang, punya pendamping, pasangan senang, ya kemudian kita naik jabatan senang, gajinya nambah senang. Nah ini apa? Gajinya dikurangi. Ada enggak? Karyawan dikurangi sama bosnya, gajinya dikurangi. Kemudian dia mengucapkan, terima kasih Pak sudah dikurangi gaji saya. Ada yang seperti ini? Enggak ada. Ya. Jadi biasanya suatu kesenangan itu sesuatu yang Masya Allah. Makanya tidak ada orang yang kemudian mampu menikmati ibadah puasa kecuali orang yang bermakrifatullah. Kalau hanya senang-senang itu kesenangan yang palsu.
Masyaallah muslimin, ada 4 sifat yang kontra dengan sifat ubudiyah yang harus melengket pada diri kita. Sifat itu menafikan sifat ubudiyah kita. Yang pertama adalah sifat bahimiyah namanya. Sifat bahimiyah itu apa? Bahimah itu binatang. Jadi kalau bahimiyah kebinatangan. Apa itu binatang? Beda dengan kita apa? Ada irisan ya. Kita disebut hayawan, kita juga hewan. Hewan itu artinya hayah yang punya kehidupan. Tapi kita natik yang punya akal. Nah itu bedanya. Maka sifat kehewanan ini apa? Hewan itu identik fokus pada 2 hal saja. Yaitu fokus pada perut dan bawah perut. Makan dan farji, Pak. Ya, makanan, ya, perut dan farji. Makanya kalau orang itu manusia, fokusnya itu aja, Pak. Hal-hal yang terkait dengan hal itu. Orang kerjanya ya makan, kalau makan pasti kerja kan gitu kan, terus pikirnya seperti itu. Ya udah punya uang ya kawin kan gitu kan. Kalau orang itu berada di rel ini, berada di rel ini saja Pak, tidak melanggar, tidak punya kemudian tidak melakukan suatu perbuatan dosa, ini pun dicela bisa melalaikan akan Allah. Bayangkan kalau sampai orang melanggar dalam hal ini, demi perut dia korupsi, demi perut dia khianat. Apakah mungkin orang yang kemudian berkhianat, orang korupsi khusyuk sholatnya kalah abadan? Orang koruptor, Pak, sholat nangis, itu ingat kalau mau ditangkap KPK. Bukan takut kepada Allah. Kemudian orang yang mengumbar kemaluannya, orang selingkuh, zina macam-macam, bisa sholat nangis. Berat sekali, Pak. Mungkin umroh, tapi apa? Senang karena jalan-jalan. Apa kemudian, ya Allah ampuni dosaku. Berat, Pak. Makanya siapapun yang jatuh pada dosa perut dan bawah perut, sulit menghadirkan akan keagungan Allah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang jatuh pada zina akan dicabut cahaya wajahnya itu. Ketahuan, orang yang seperti itu ketahuan, Pak. Para ulama begini, tentunya yang mandang adalah mereka orang-orang yang punya nur firasah. Cahaya wajahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, disulitkan rezekinya. Makanya seperti saya lupa ulamanya siapa, saya lupa. Saya mengatakan efek daripada dosa itu kalau tidak taubat sampai 40 tahun. Ya, sampai seperti itu. Ala kulli hal, jadi ini sifat namanya sifat bahimiyah. Kalau kita tidak hilangkan sifat bahimiyah ini, sulit rasanya bisa menghadirkan akan keagungan Allah. Bahkan di dalam sholat kita, di dalam membaca Al-Quran kita, dalam som sedekah kita. Apalagi di luar itu, Pak. Ya, orang-orang melakukan zina, orang-orang korupsi jalan-jalan tiba-tiba nangis. Kenapa? Lihat Masya Allah, makhluk Allah ciptaan Allah. Enggak mungkin. Ya, sifat apa pertama? Bahimiyah. Ya kita sama-sama berusaha Bapak Ibu, karena satu sisi memang kita manusia. Makanya Islam tidak menafikan Pak, wasatiyah pertengahan untuk memenuhi makanan. Boleh makan yang halal, bekerja, bahkan kalau kita punya manajemen ilmunya jadi ibadah. Makan, bahkan kalau kita bisa makan, enggak makan dan kita mati dosa. Kita enggak boleh menahan makan dan minum kecuali ada tujuan yang benar. Pertama syar'i, yaitu puasa. Enggak boleh ngarang-ngarang puasa. Kedua, karena satu tujuan kesehatan misalnya, saya enggak makan siang karena anjuran dokter jangan makan siang misalnya. Tapi kalau enggak ada alasan kita mendolimi diri kita, Pak. Engkau enggak makan siang, puasa? Enggak. Karena kesehatan? Enggak, ya. Anda bisa mendolimi diri Anda atau diri orang lain, Anda bekerja enggak makan, lemes, nanti Anda tidak bekerja dengan baik, mendolimi orang. Ya. Farji juga demikian, kita dihalalkan menikah. Karena ada sebagian orang kelompok yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, Pak. Ada orang itu memandang hubungan laki-laki dan perempuan itu kotor salah mutlak. Akhirnya apa? Mereka mengebiri diri sendiri, tidak menikah, menganggap itu adalah kebaikan. Tidak, Islam tidak seperti itu. Bahkan di India itu ada orang mencoba untuk mematikan hasratnya, itu berguling-guling di atas bara api, ya, supaya mati syahwatnya. Islam tidak. Islam tidak mematikan, tapi menyalurkan. Nah, kelompok ekstrim yang sampingnya lagi apa? Mengumbar seperti binatang. Allahul musta'an. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, sifat kemanusiaan yang harus kita keluarkan dari diri kita yang menafikan akan sifat ubudiyah. Yang kedua adalah sifat yang namanya as-sabu'iyah. Sifat as-sabu'iyah itu, as-sabu' itu buas. Jadi as-sabu'iyah kebuasan, Pak. Nah, sifat kebuasan itu seperti apa toh? Orang mudah marah, sedikit-sedikit marah, tersinggung, balas dendam, tidak ada sifat rahmat di hati kita, tidak ada empati. Makanya Bapak Ibu kalau kita melihat suatu tontonan kemudian kita bisa menangis, kasihan orang itu satu titik yang Allah berikan, Pak. Masya Allah.
Karena sifat sabu'iyah itu apa? Ya itu tadi. Ya, tidak ada kasih sayang, ya. Tidak ada rasa empati, makanya Rasulullah kan memberikan satu terapi ya, Pak. Coba kalau hatimu keras, eluslah kepala mereka orang-orang anak-anak yatim. Bisa melembutkan hati kita, membunuh sifat sabu'iyah kita. Rahmat kasih sayang itu adalah sifat yang bagus yang Allah titipkan di hati kita. Makanya dalam hadis Qudsi Allah berfirman, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang empati, yang kasih sayang, welas asih pada orang lain, apa Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sayangilah mereka orang-orang yang ada di bumi. Niscaya siapapun yang ada di langit akan menyayangi kalian. Empati, khususnya kepada kaum muslimin, ya Pak. Ada rasa kasih sayang. Hari ini kita diperlihatkan musibah yang menimpa saudara kita, ya. Saudara kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Sumatera, itu menguji sifat rahmah kita di sini. Adakah sifat rahmah kita, sifat kasih sayang kita? Karena bukan hanya tentang kasih sayang Bapak Ibu, ternyata itulah sifat yang nanti akan memancarkan cahaya sehingga mata batinnya mampu mendeteksi akan keagungan Allah. Latihannya itu, Pak. Ya, untuk membunuh sifat apa? As-sabu'iyah, sifat kepuasan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Sifat yang ketiga yang kita harus hindari adalah sifat syaitaniyah. Sifat setan. Apa itu sifat syaitaniyah? Sifat syaitaniyah itu seperti iri dan dengki. Ini syaitan, iblis. Yang kemudian tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa Bapak Ibu? Karena iri, dengki. Ada sosok makhluk yang baru kemarin sore. Kemudian yang senior suruh sujud kepada junior. Wah, ini kalau kita tidak lapang dada, Pak, dalam dunia manapun, wah itu yang junior jangan macam-macam sama yang senior. Walaupun Bapak Ibu tidak semua senioritas itu haram. Nah ini perlu kita perhatikan. Bahkan kita diajarkan hormat pada senior. Tapi kalau satu kondisi memangnya faktanya yang junior lebih unggul, kita ikram. Nah gitu kan. Tapi senioritas bukan berarti haram. Bahkan dalam imamah dalam salat, Bapak Ibu, imamah dalam salat, keberhakan menjadi imam dalam salat. Hati-hati, jadi imam itu berat menanggung jamaah. Dan makmum juga punya tanggung jawab, jangan sembarang milih orang jadi imam. Makanya kalau imam bacaan Al-Fatihahnya enggak lurus sedangkan di antara jamaah ada yang bagus, itu jadi masalah, Pak. Bacaan enggak lurus apa? Sampai mengubah makna. Saya pernah itu ya, mendapatkan imam itu salah bacanya, Pak. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai nun ya. Ihdinas siratal mustaqim, pakai mim, dia salah. Ihdinas siratal mustaqim katanya. Ulah, mustaqim apa artinya? Wah ini kan bahaya. Nah nanti di dalam fikih dikaji itu. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i sangat ketat. Orang yang tidak lurus bacaan Al-Fatihahnya dianggap ummi. Ummi bukan artinya ibu di sini. Nabi kita Nabi ummi. Maknanya apa? Dianggap buta huruf. Buta huruf bagi Nabi kemuliaan, Pak, menunjukkan mukjizat. Orang tidak bisa baca tulis menyampaikan bacaan-bacaan yang indah sampai orang takjub, kayak enggak mungkin kan gitu. Maka Nabi ummi. Kalau kita aib umat Nabi Muhammad kok ummi kan gitu. Aib, bukan satu kemuliaan. Nah, orang yang bacaan Al-Fatihahnya itu kurang bagus, bisa mengubah makna, dianggap ummi dan salatnya tidak sah, imamnya tidak sah. Ya dalam mazhab dibahas seperti itu. Makmumnya bisa mufaraqah. Mufaraqah itu tetap sholat tapi dengan niat sendiri. Ala kulli hal. Nah, maka saya katakan ada senioritas di sana, ada. Pertama, senioritas nanti ditaruh belakangan, Pak. Pertama, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Oh, ada banyak kandidat semuanya hafid, bagus-bagus. Coba yang paling paham sunnah-sunnah Nabi. Banyak kandidatnya, baru nanti dilihat siapa yang pertama kali tinggal di situ, pertama kali hijrah di situ. Oh, bareng-bareng waktu itu. Siapa yang lebih tua? Oh, banyak umurnya sama, ada yang sama, harinya sama, jamnya. Lah kan repot, Pak. Boleh nanti diundi seperti itu, ya. Diundi atau berdasarkan rapat, ada pemimpin di situ, udah Bapak saja jadi imam. Boleh. Tapi apa? Ada senioritas, Pak. Jadi boleh seperti ini. Tapi jangan sampai yang seperti ini nanti malah menjadikan kita hasad, iri dan dengki terhadap apa yang dimiliki oleh
orang lain. Makanya Bapak Ibu kita harus sadar, iri dan dengki itu merusak kebaikan. Itu sifat syaitaniyah, jangan dipelihara. Jangan-jangan ketika kita itu ibadah pada Allah tidak pernah menikmati ibadah itu, masih ada ya hati yang gelap. Kita sering menyiapkan di hati kita panggung untuk hasad pada orang lain. Kenapa sebabnya? Sering ngumpul sama orang-orang hasad. Tiap hari membicarakan nikmat orang lain. Kita tidak pernah diperintahkan untuk sibuk menghitung nikmat orang lain, Pak. Yang diperintahkan apa? Oleh Allah, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kamu itu. Ya, kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah. Jadi orang yang cerdas, akuntan yang cerdas dalam menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita biasakan lisan kita, hati kita untuk sering menceritakan, menarasikan nikmat Allah secara panjang lebar, Pak. Jangan sebaliknya, kalau melihat suatu duka, malapetaka, cobaan, balak, kita pandai mengolah kata, memperindah. Padahal itu adalah apa? Nestapa yang kita ulang-ulang, akhirnya kita menyimpulkan bahwa Allah itu tidak baik terhadap kita. Maka sibuklah dengan nikmat Allah, Pak. Karena banyak yang bisa disyukuri Bapak Ibu. Kemarin mungkin yang masih punya anak sekolah, ada yang kemudian kecewa ketika mengambil rapot, anaknya kecewa, Pak. Apa ini? Kamu nggak belajar. Akhirnya keluar kata-kata yang ini, bodoh ya, itu doa loh. Kamu tuh bapak, kamu tuh ibu loh. Enggak mendoakan anaknya, kemudian memberikan apresiasi. Padahal banyak hal yang bisa disyukuri, Pak. Anak kita sudah berjuang, alhamdulillah bisa membaca, bisa ini. Ada sebagian orang itu mengharapkan anaknya bisa ngomong saja sudah seneng, Pak. Karena lahir bicara enggak lancar, ada yang punya anak autis, macam-macam, Pak. Enggak perlu pinter, anak itu bisa bicara ngomong lancar, alhamdulillah. Hari ini anak itu mau mondok, nurut, sholat 5 waktu. Walaupun mungkin temannya khatam Quran, dia mungkin dapatnya berapa? Masya Allah. Karena nanti keselamatan bukan hanya tentang itu, Bapak Ibu. Allah sudah membagi berdasarkan kehendak dan takdirnya, si fulan hafalin sekian juz, si fulan sekian. Itu sudah takdir Allah. Tapi itu bukan kunci keselamatan. Bisa jadi orang selamat karena memang dia tidak menyelesaikan Al-Quran. Karena kalau dia menyelesaikan Al-Quran, ada kesombongan yang muncul di hatinya. Kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Artinya apa? Banyak hal tentang nikmat Allah yang bisa kita syukuri, yang itu bisa membunuh hasad di hati kita, Bapak Ibu. Sibukkan diri kita dengan anugerah Allah. Sekali kita nengok orang lain, kita nggak bisa ngelola hati, bahaya. Kalau orang yang bisa mengelola hati, nanti apa? Mengubah hasad jadi gibtoh namanya. Ghain, ba, po, ta. Gibtotun, gibtoh. Apa tuh gibtoh? Gibtoh itu adalah iri positif. Iri maknanya bukan berharap nikmat orang lain hilang, tapi iri supaya kita bisa menjadi seperti dia. Kalau dia orang baik, beramal soleh, ya Allah kapan saya bisa menjadi seperti dia, tanpa mengharapkan nikmat orang lain itu hilang. Apa namanya? Ghibthah. Tapi kan nggak semua orang bisa loh, Pak. Makanya aslinya tidak haram mutlak. Kita lihat orang lain, oh itu Pak Direktur, Masya Allah ya, ini duitnya banyak nih, infaknya. Kalau kita nggak mampu mengelola hati kita, nggak usah nengok orang lain. Kan gitu kan? Hitung mobil orang lain, hitung pajak mobilnya, ngapain? Itu mobilnya 100 loh, Masya Allah mewah-mewah. Satu mobil itu pajaknya paling murah 15 juta. Coba kalikan, pegang HP, buka kalkulator, ngitung pajak mobil orang lain. Diajak naik pun nggak pernah, Pak. Kenapa kita capek, ada petugas sendiri pajak. Kan gitu. Ya, tapi kalau kita bisa ngelolanya, lihat kebaikan, nanti gibtoh yang muncul. Wah, ada orang kaya itu. Masya Allah. Ya, saya kemarin saya ketemu dengan seorang ibu. Jadi pesantren saya ini butuh pengembangan, tapi dananya terbatas. Ya, 50% atau 30% siswanya gratis. Saya sudah minta pada Allah, ya Allah, ini dimudahkan ya Allah. Ini mentok. Saya enggak kecil hati, Allah wal ghani. Kemudian ketemu dengan seseorang min haitsu la yahtasib. Enggak ada channelnya, maksudnya bukan jamaah saya, bukan relasi, bukan kenal, bukan circle kita, Pak. Tiba-tiba ketika kita nyari tanah ada info, oh ada tanah diwakafkan. Masya Allah. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, saya punya tanah 1000 meter Pak Ustadz, ini 1500. Saya kira yang 1000 yang diwakafkan, tapi oleh beliau silahkan pilih mana yang cocok. Ya Masya Allah, tanah itu lumayan Pak. Taruhlah harga paling murah di sana itu 2 juta, ya lumayan kan. Kalau yang 1500 sudah 3M, duit dari mana saya? Tapi nggak ada beban menyampaikan tuh. Nggak ada beban, saya udah tua mau apa sih Pak Ustadz? Ya saya kurang-kurang ada anak saya, alhamdulillah. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa memang. Maka orang seperti ini, ya Allah bisa nggak kita seperti itu? Ya seringkali kita meletakkan harta itu di tempat yang istimewa. Tempat paling istimewa kita itu apa sih Pak? Hati kan gitu. Maka letakkan di tempat yang istimewa sesuatu yang paling istimewa. Itu kaidahnya. Bukan berarti haram jadi kaya, enggak.
Kalau bisa kaya. Kalau bisa bukan wajib. Nanti kalau umat Islam wajib kaya berarti enggak kaya dosa dong, kan gitu. Kaya bukan wajib, miskin bukan aib. Pegang itu. Kaya bukan wajib, miskin bukan aib. Kaya yang soleh bagus, bahkan lebih bagus daripada yang miskin yang soleh. Kenapa? Itu kekuatan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat, kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Tapi setiap mukmin ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Di setiap mukmin itu jiwa orang mukmin ada kebaikan. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sifat yang keempat yang harus kita bunuh. Karena kontra dengan sifat ubudiyah kita, yaitu sifat robaniyah atau sifat ilahiyah. Sifat ketuhanan yang kadang menempel. Apa itu? Takabur, pengen menguasai, senang senang hubustana, senang dipuji. Hati-hati nih. Ya. Namanya disebut agak keliru dikit, marah, tersinggung. Title-nya itu enggak disebut secara lengkap, tersinggung. Itu Pak. Ya kita ini enggak usah nengok orang lain. Nanti kita mikir bener Pak Ustaz, itu tangga saja. Jangan, ya kita. Jangan kotori hati kita dengan suudzon. Ya kita ini. Kadang kita punya kedudukan tidak diundang misalnya. Wah, saya enggak diundang. Ya bisa jadi kan orang lupa, Pak. Ya enggak? Kita ketemu orang gitu kan. Kita assalamualaikum, orang enggak jawab. Ya bisa jadi mungkin fokusnya ke tempat lain. Kita jangan sibuk dengan suudzon. Suudzon itu kadang muncul apa? Karena kita sudah namanya hubbus sana, senang gandrung terhadap pujian. Bukan berarti enggak boleh, siapa sih yang enggak senang dipuji, Pak? Saya juga senang dipuji. Para sahabat senang dipuji Rasulullah, ahsanta khair, senang. Ya. Tapi bukan gila pujian. Artinya apa? Suatu saat ketika orang itu datang bukan memuji kita, ya, tidak ada kata yang memberikan apresiasi kita, itulah ujian apa kita mampu mencabut sifat ilahiyah robbaniyah di hati kita. Itu ujian Bapak Ibu. Nah, 4 sifat ini ya Bapak Ibu, kita perhatikan, walaupun nanti aslinya ada kajian-kajian ya. 4 sifat tadi kan saya ulang, apa sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Yang kedua, sabu'iyah, sifat kebuasan. Ketiga, sifat apa Bapak Ibu? Yang ketiga ada yang ingat? Syaitaniyah. Yang keempat, robbaniyah. Nah, masing-masing itu ada solusinya. Maksudnya itu ilmu tentang menghilangkan 4 hal tadi, ilmu yang paling agung. Saya punya sifat syaitaniyah, ilmunya apa? Riyadohnya apa? Contoh hariannya seperti apa? Itu contoh para ulama. Ilmunya apa? Nanti praktek sehari-hari seperti apa untuk membunuh sifat syaitaniyah itu ada apa? Dan ilmu itu afdal sekali Bapak Ibu. Tapi saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi ada 2 hikmah yang kita sampaikan, alhamdulillah. Hikmah 33 dan 34. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hikmah 35. Alhamdulillah. Baik, masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Mungkin kalau ada 1 pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu. Tidak ada ya, alhamdulillah. Ini sudah maqam musyahadah semuanya. Insyaallah. Alhamdulillah, mari kita sempurnakan kajian kita pada kesempatan sehari dengan doa kebaikan. Kita doa sebentar Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.